Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi walladzina min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar bersama bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Kita tiap hari beribadah, tetapi kenapa kita masih belum mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah? Ini adalah trik-trik yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali agar kita sebagai manusia mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Dalam surat Al-Fajr dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syarat utama orang mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah adalah tahu tentang kenikmatan akhirat. Karena tujuan daripada ibadah tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Nah, kenikmatan ibadah itu hanya didapatkan oleh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, adalah jiwa atau keadaan atau perasaan yang mutmainnah atau tenang. Ketika hati kita tenang, ketika hati kita mudah kita kendalikan karena ketenangan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Coba contoh saja sholat. Ketika kita sholat, wudhu kita tergesa-gesa, kemudian mengatur shaf, takbir kita, bacaan kita semua tergesa-gesa. Saya yakin sholat yang kita lakukan pasti tidak akan mendapatkan kekhusyuan. Tetapi kalau wudhu, dengar adzan, kita pergi ke masjid, melakukan wudhu, semua rukun dan syarat-syarat sah daripada wudhu serta sunah-sunah wudhu kita perhatikan. Berkumur, istisna, sampai dengan membasuh kaki. Semua kita lakukan dengan tata cara yang benar. Kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Maka ketika sholat, ketika iqomah dikumandangkan, kemudian sholat dilaksanakan, maka sholat kita akan lebih tenang. Maka kenapa ibadah yang kita lakukan ini tidak mendapatkan ketenangan? Salah satunya karena hati kita tidak memiliki ketenangan. Kemudian yang kedua, agar kita mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah, syaratnya adalah kenikmatan untuk terus menambah ilmu. Hikmah hidup yang kita jalani tidak akan menjadikan kesan yang baik tatkala tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka penting yang namanya ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, kemudian kita terapkan di dalam hidupnya, maka akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Semakin banyak hikmah yang akan kita dapatkan, maka akan semakin banyak mutmainnah atau ketenangan di dalam diri kita. Contoh saja, ketika kita berada di sekolah, kalau kita paham tentang pelajaran, kita paham tentang materi-materi guru kita yang kita jelaskan. Ketika ada tugas, kita tidak akan merasa bingung. Oh, di sana babnya ini, tentang ini. Tetapi kalau kita tidak paham tentang ilmu-ilmu itu, maka kita akan gelisah. Contek sana,
contek sini, cari internet, kuota habis, lari ke warung wifi, maka akan menghabiskan banyak waktu yang membuat kebingungan kita. Maka ibadah kita akan nikmat tatkala dalam diri manusia itu terus dan terus ada ilmu yang bertambah. Kemudian yang ketiga adalah harus memiliki pribadi yang warok atau pribadi yang memiliki harga diri yang tinggi. Maksudnya begini, agar kita memiliki sifat warok, maka 3 hal yang harus kita jaga. Jangan melakukan hal yang haram. Yang kedua, jangan melakukan hal yang maksiat. Dan yang ketiga, jauhi hal-hal yang syubhat atau hal-hal yang tidak tahu kejelasannya. Ketika 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan menjadi pribadi yang warok. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Mereka selalu menjaga hidupnya warok, maka dirinya pun menjadi pribadi yang tenang atau mutmainnah. Perkara yang haram kita sudah tahu, tapi terkadang karena desakan egois hawa nafsu kita, perkara yang haram pun kita lakukan. Kita sebenarnya tahu perkara yang maksiat, tetapi karena desakan-desakan itu, desakan daripada hawa nafsu kita, perkara yang haram pun masih kita lakukan. Kita tahu sebenarnya perkara-perkara yang syubhat, belum tentu kejelasan kehalalannya, keharamannya, kesalahannya, kebenarannya. Tetapi karena desakan hawa nafsu kita, maka kita sering melakukan hal-hal yang syubhat. Maka salah satu untuk menjaga kewaroan adalah dengan mengekang hawa nafsu, dan salah satu hal untuk mengekang hawa nafsu yaitu dengan berpuasa. Kemudian agar kenikmatan dalam beribadah itu didapatkan, yaitu tekun dan berani. Serius di dalam target, serius di dalam tujuan. Ibadah yang kita lakukan itu akan kita dapatkan tatkala kita tekun. Sholat, kenapa sholat kita kok tidak nikmat? Coba kita koreksi. Sudah tekunkah kita sholat sunnah? Sudah tekunkah kita sholat berjamaah? Nah, ini perlu kita koreksi. Sholat masih sering bolong, sholat masih sering terlambat. Masa mau mendapatkan kenikmatan dalam beribadah? Kemudian berani. Maksudnya berani di sini adalah benar-benar mengakuinya. Karena terkadang kita merasa rikuh. Wah, aku gengsi. Kalau seumpama sholat nanti dicap sebagai orang yang sok alim. Tidak perlu, selama itu perkara wajib dimanapun berada, wajib untuk kita lakukan. Tidak hanya sholat, zakat pun juga demikian, puasa. Terkadang kita memiliki teman yang banyak, teman kita semua berpuasa, diajak main di tengah-tengah perjalanan, wah kita dalam perjalanan haus. Tidak, kita tolak dengan halus, berani menolak. Maaf, saya sedang berpuasa. Maka tatkala kita mampu menolak ajakan-ajakan yang merugikan kita untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian yang nomor 4 adalah adil dan profesional. Karena terkadang
kita tidak bijak sehingga kita memaksakan diri kita, sehingga malah menimbulkan ketidaktenangan pada diri kita sendiri. Maka ini yang mampu untuk mengukur adalah diri kita. Maka orang dikatakan adil, orang dikatakan memiliki proporsional. Maka seperti yang dikatakan oleh Ghazali, cara ngeceknya orang yang adil dan profesional itu yang pertama adalah sehat. Maka menjaga kesehatan adalah termasuk salah satu usaha untuk menempuh kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian kuat. Kuat di sini maksudnya adalah kita benar-benar tahu ukuran diri kita. Maka ketika tahu ukuran diri kita, ibadah yang kita lakukan juga akan nikmat. Kemudian elok atau cakap. Maksudnya cakap, ibadah yang kita lakukan ini tahu tata caranya. Maka itulah pentingnya ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita melakukan, itu malah akan menimbulkan yang namanya sesuatu yang kontroversi. Maka inilah pentingnya ilmu. Kita pelajari puasa yang benar itu bagaimana, syarat rukunnya bagaimana. Makanya mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib, sebab kecakapan itu hanya didapatkan manusia. Hewan tidak perlu kecakapan. Kucing tanpa disuruh pun, yang namanya tikus ya makanan kucing. Tapi kalau manusia perlu yang namanya kecakapan di dalam makan. Orang yang kolesterol tidak boleh makan yang mengandung bahan-bahan yang kolesterol. Orang yang alergi makanan tidak boleh makan makanan yang menimbulkan alergi. Orang yang memiliki darah tinggi tidak boleh berbanyak makan sate. Maka cakap itu termasuk kategori orang yang adil. Kemudian setelah cakap, apa yang dikatakan Ghazali, yakin punya kesempatan untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Sholat harus yakin. Saya ini sholat benar-benar menghadap Allah. Maka sholat yang saya lakukan harus sungguh-sungguh. Kalau ada keyakinan seperti itu, maka ibadah yang kita lakukan akan nikmat. Makanya orang-orang terdahulu sholat 2 rakaat sampai 3 juz, 4 juz, menghatamkan 3 juz, 4 juz. Itu bukan hal yang mustahil, karena orang-orang soleh terdahulu adalah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dipermudahkan untuk mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Membaca Al-Quran. Maka dalam membaca Al-Quran, hayati maknanya, hayati perintahnya, hayati larangannya, hayati isi dan hikmah daripada Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan ketenangan mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.